Gawat, Patrick Kluivert mulai ragu. Ini berita yang kita lansir, kita kutip dari suara.com, yang mana diberitakan di situ pelatih kesayangan kita, Patrick Kluivert, secara mengejutkan dia belum bisa menggaransi kemenangan. Terlepas daripada pembantaian yang cukup tragis ketika Indonesia dibantai Australia. Ini lebih baik Sintayong dibanding dengan Patrick Kluivert. Ini debut pertama Patrick Kluivert yang hancur. Kita kalah dengan skor telak. Patrick Kluivert ragu melatih timnas Indonesia jelang laga krusial kontra Cina. Dinamika, spekulasi, dan dampaknya bagi Merah Putih. Kabar mengejutkan datang dari Patrick Kluivert, pelatih anyar yang belum lama ini resmi menukangi skuad Garuda. Dikabarkan tengah dilanda keraguan untuk memimpin langsung timnya dalam laga krusial melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa mantan striker legendaris Belanda itu mengalami dilema serius terkait kondisi internal tim, dinamika manajerial, serta faktor non-teknis yang memengaruhi keputusannya. Awal yang menjanjikan, Kluivert dan harapan baru untuk Garuda. Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada awal Februari 2025 dengan ekspektasi tinggi. PSSI mengontraknya dengan durasi 2 tahun dan harapan besar bahwa tangan dingin ex-striker Barcelona itu mampu membawa Indonesia menembus level yang lebih tinggi, termasuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Di bawah arahan Kluivert, timnas sempat menunjukkan peningkatan signifikan dalam gaya bermain. Strategi menyerang yang lebih dinamis, pressing ketat, dan efisiensi dalam penyelesaian akhir menjadi beberapa perubahan yang disambut antusias oleh supporter. Bahkan, pada debutnya melawan Laos dalam laga uji coba, Indonesia menang telak 5-0, menunjukkan potensi besar dari skuad muda yang dimiliki. Namun, masa tenang tersebut tampaknya tidak berlangsung lama. Dugaan keraguan, faktor-faktor di balik ketidakpastian Kluivert. Menurut laporan dari sejumlah jurnalis olahraga nasional, ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan Kluivert merasa ragu untuk terus memimpin tim. Pertama, adanya ketidaksepahaman antara dirinya dan pihak manajemen PSSI terkait pemilihan pemain dan struktur staf pelatih. Tekanan bisa datang dari berbagai arah, supporter, pelatih, manajemen, bahkan dari rekan setim sendiri. Itulah yang kini dirasakan oleh Patrick, seorang pemain yang namanya sedang ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Performanya yang belakangan ini menurun membuatnya dihujani kritik, dan isu pemecatan dari timnas Indonesia mulai menghantuinya. Awal perjalanan bersama timnas. Patrick bukanlah nama baru dalam skuad Garuda. Ia telah memperkuat timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir, dikenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan dan ketahanan fisik yang luar biasa. Sejak pertama kali dipanggil, ia menunjukkan komitmen yang tinggi dan semangat bertarung yang tidak diragukan. Karirnya bersama timnas bermula saat ia tampil gemilang di Liga 1 Indonesia. Pelatih timnas saat itu tertarik dengan gaya bermainnya yang agresif namun tetap disiplin dalam bertahan. Tak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan tempat di tim inti, dan ia segera menjadi andalan dalam beberapa turnamen besar. Namun, sebagaimana yang sering terjadi di dunia sepak bola, konsistensi adalah kunci. Tidak cukup hanya bersinar di awal, seorang pemain harus mampu mempertahankan performa terbaiknya dalam jangka waktu yang panjang. Sayangnya, hal itulah yang mulai menjadi masalah bagi Patrick. Penurunan performa dan sorotan publik. Musim terakhir tidak berjalan dengan baik bagi Patrick. Performanya di klub mulai menurun, dan itu berdampak langsung pada permainannya di timnas. Beberapa pertandingan terakhir memperlihatkan dirinya yang sering kehilangan bola, gagal menjaga lawan, dan tampak kelelahan lebih cepat dari biasanya. Kesalahan-kesalahan kecil yang sebelumnya jarang ia lakukan kini menjadi sering terlihat. Dalam beberapa pertandingan penting, ia gagal mengantisipasi pergerakan lawan, yang berujung pada kebobolan gol-gol yang seharusnya bisa dicegah. Sorotan pun mulai datang dari berbagai pihak. Media mulai mempertanyakan apakah Patrick masih layak berada di timnas. Para pengamat sepak bola menyebut bahwa performanya tidak lagi sepadan dengan standar pemain nasional. Di media sosial, supporter mulai melontarkan kritik tajam. Kalau mainnya begini terus, mending kasih kesempatan ke pemain lain, tulis salah satu komentar di media sosial. Kita butuh pemain yang punya mental juara, bukan yang gampang drop kayak gini, tulis yang lain. Sebagai seorang pemain profesional, tentu Patrick menyadari bahwa kritik adalah bagian dari pekerjaan ini. Namun, kali ini tekanan terasa jauh lebih besar dari biasanya. Ancaman dari pelatih dan manajemen timnas. Tak hanya kritik dari luar,
Pihak internal timnas pun mulai menunjukkan ketidakpuasan. Pelatih timnas Indonesia dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk mengganti Patrick dengan pemain yang lebih segar dan tampil lebih konsisten di liga domestik. Dalam sebuah sesi latihan, pelatih secara langsung menegur Patrick di depan seluruh tim. Kamu tahu kan, ini bukan hanya tentang kamu, ini tentang tim, tentang negara. Kalau kamu terus bermain seperti ini, aku tidak bisa menjamin tempatmu di skuad utama, ujar sang pelatih dengan nada serius. Ucapan tersebut menjadi pukulan telak bagi Patrick. Ia tidak hanya harus berjuang melawan kritik dari luar, tetapi juga menghadapi kenyataan bahwa posisinya di timnas sedang terancam. Isu pemecatannya semakin kuat ketika daftar pemain untuk pertandingan berikutnya bocor ke media, dan nama Patrick tidak masuk dalam daftar 11 pemain utama. Meskipun namanya masih ada di skuad, banyak yang menduga bahwa waktunya bersama timnas sudah tidak lama lagi. Ketakutan akan pemecatan. Kondisi ini membuat Patrick semakin tertekan. Ia mulai merasa takut kehilangan tempatnya di timnas, sesuatu yang telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun. Tekanan tersebut bahkan mulai mempengaruhi kepercayaan dirinya di lapangan. Dalam pertandingan uji coba, performanya terlihat semakin buruk. Ia terlihat ragu-ragu dalam mengambil keputusan, seringkali kehilangan fokus, dan tampak tidak menikmati permainan seperti biasanya. Kekhawatiran semakin menjadi ketika ia dipanggil untuk bertemu langsung dengan manajemen timnas. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan evaluasi terhadap performanya. Kami masih percaya pada kemampuanmu, tapi jika dalam beberapa pertandingan ke depan kamu tidak bisa kembali ke performa terbaik, kami harus mempertimbangkan opsi lain, ujar salah satu pejabat tim.